Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan saya Bapak Mukhlis dalam pelajaran bahasa Arab. Silahkan anak-anak buka halaman 30 ya. Salasu wa ishrun. Halaman 30 ya, silahkan dibuka. Al-Qaidah ya. Sekarang Al-Qaidah. Ini Al-Qaidah. Pada pelajaran kedua ini kita akan membahas tentang dhamir munfasil. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu apa itu dhamir ya. Jadi ya, sebelum itu saya jelaskan dulu apa itu dhamir. Dhamirun. Ya, semoga terlihat ya. Dhamirun adalah kata ganti orang. Kata ganti orang. Kalau dalam bahasa Indonesia dhamir ya, atau kata ganti orang itu ada saya, kamu, dia ya. Saya itu kata ganti orang pertama, kemudian kamu ya itu kata ganti orang kedua, dan dia itu kata ganti orang ketiga ya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya itu dhamir ya. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian dhamir ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah munfasilun. Yang kedua adalah muttasil ya. Ini jadi dhamir kata ganti orang itu dibagi menjadi dua dalam bahasa Arab. Ada munfasil dan muttasil ya. Nanti kita akan membahas yang munfasil ya. Apa itu munfasil? Yaitu kata ganti orang yang terpisah. Contohnya dalam bahasa Indonesia umpama saya makan. Nah, saya itu kan kata ganti orang, tapi terpisah dari kata makan ya. Saya makan, terpisah kan. Sedangkan kalau muttasil itu kata ganti orang yang menyatu dengan katanya. Contohnya begini, kepunyaanku. Nah, kunya itu kan kata ganti orang pertama, tapi kan masuk ke dalam kata kepunyaan. Nah, bersatu atau gandeng dengan kata kepunyaan. Tadi saya contohkan saya makan. Nah, sayanya ini ya, ini kata ganti orangnya terpisah dengan kata makannya kan. Terus yang muttasil itu punyaku. Nah, kunya ini kata ganti orang, tapi bersatu atau nempel dengan kalimat atau kata punya. Nah, gitu bedanya itu ya. Jadi munfasil itu yang terpisah, muttasil itu yang jadi satu dengan kata sebelumnya. Itu kata ganti. Saya ulangi lagi, kata ganti orang itu ada dua, yaitu munfasil dan muttasil. Munfasil itu kata ganti orang yang terpisah ya. Contohnya saya makan, kamu makan, dia makan, itu kan. Kemudian yang muttasil atau kata ganti orang yang nempel atau menyatu itu contohnya punyaku, punyamu, punyanya. Nah, itu kan semuanya nempel. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kita akan membahas hanya yang munfasilnya saja, yang terpisah. Oke, kita kembali ke buku paket. Ini ya, saya bacakan dulu. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang dhamir munfasil atau kata ganti orang yang terpisah. Ya,
kata ganti orang yang terpisah. Ini maksudnya tunggal adalah orangnya itu satu. Kalau dalam bahasa Arab ya ada tunggal, ada dua, ada tiga atau lebih, itu namanya jamak. Ya. Ada mufrad, musanna, dan jamak. Itu kalau dalam bahasa Arab. Mufrad itu artinya tunggal, maksudnya kan saya, kamu, dia, itu kan cuma satu orang ya. Musanna itu artinya dua, dua orang, punya kalian berdua, punya saya dan dia, itu kan dua orang toh, itu namanya musanna. Kemudian kalau yang jamak itu punya kalian semua, punya mereka, itu kan banyak orang kan, berarti kan itu jamak gitu. Tapi yang kita bahas yang tunggal saja dulu. Jadi domir munfasil, kata ganti orang terpisah yang tunggal, yang hanya satu orang. Domir munfasil atau kata ganti orang terpisah tunggal terdiri dari, ya ini ada ana, anti, anta, hua, dan hia. Ana itu artinya saya, anti dan anta itu artinya kamu. Cuma anti itu untuk perempuan dan anta itu untuk laki-laki. Kemudian hua dan hia. Hua dan hia itu artinya dia, sama-sama dia. Hua itu untuk dia laki-laki, hia untuk dia perempuan ya. Yang dikategorikan sebagai berikut. Jadi ini adalah domir munfasil yang mufrad atau kata ganti orang terpisah yang tunggal, yang hanya satu orang. Ada saya, kamu, dan dia. Kamu dan dianya ini dibagi dua ya, masing-masing laki-laki dan perempuan. Kemudian kategorinya yang pertama, untuk mutakalim atau orang ke satu ya, itu adalah domir munfasilnya adalah ana, artinya saya. Contohnya ana tilmidun, saya adalah siswa. Sayanya ini adalah domir yang terpisah dari kata tilmidun, makanya domir munfasil ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mukhotob atau orang kedua ya. Kalau mutakalim tadi kata ganti orang pertama, kalau dalam bahasa Indonesianya saya gitu ya. Kalau bahasa Indonesia yang kedua, kamu, itu bahasa Arabnya mukhotob ya. Mukhotob adalah kata ganti orang kedua, yaitu kamu, anta, dan anti. Ini anta dan anti ya. Nah, artinya anta itu kamu laki-laki, anti itu kamu perempuan. Kalau anta, contohnya anta ustadzun, kamu seorang guru. Anti ustadzatun. Nah, ini karena anta itu laki-laki, makanya ustadznya itu menggunakan kata yang laki-laki juga, ustadzun. Sedangkan ini anti itu untuk perempuan, maka kalimat ustadzunnya juga harus berubah menjadi perempuan. Bagaimana caranya? Dengan menambahkan huruf tak marbutoh, itu ustadzatun. Jadi kamu perempuan adalah seorang guru. Kemudian untuk kategori yang ketiga, yaitu untuk kategori orang ketiga, bahasa Arabnya adalah ghaib ya. Tidak ada sih yang dibicarakan, kan tidak ada di depan kita, makanya bahasa Arabnya kini menggunakan ghaib ya. Contohnya itu huwa muslimun, dia adalah seorang muslim atau orang Islam. Nah, huwa ini adalah domir munfasil ya, dalam kategori ghaib, artinya orang ketiga. Begitu ya. Kemudian yang kedua adalah hiya. Hiya juga domir munfasil
kategori ghaib atau kategori orang ketiga. Contohnya hiya muslimatun, dia adalah seorang muslim atau orang Islam. Dia perempuan pastinya karena hiya. Ya, jadi nanti dihafalkan ini ya, kembali ke halaman 30 ini. Ini dhamir ya, yaitu ana, anti, anta, huwa, hiya. Jadi macam-macam dhamir ada itu 2, 3, 4, 5, yaitu ana, anti, anta, huwa, dan hiya. Ini kata ganti orang tunggal, nah, yang hanya satu. Kemudian saya bacakan ke sini, apabila dhamir munfasil atau kata ganti orang terpisah berjenis laki-laki, maka isim atau kata setelahnya juga harus berjenis laki-laki seperti yang tadi saya contohkan. Kalau huwa itu dhamir munfasil laki-laki, maka isimnya ya harus laki-laki. Dan apabila dhamir munfasil berjenis perempuan, maka isimnya itu juga harus berjenis perempuan seperti tadi saya jelaskan. Kalau huwa muslimun, hiya muslimatun, nggak boleh huwa muslimatun, kayak gitu nggak boleh. Jadi harus sama antara dhamir munfasilnya dengan isimnya, itu harus sama. Seperti itu, semoga bisa dipahami ya kaidah pada pertemuan kali ini. Mungkin itu dulu dari saya ya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.